Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shaimin shaimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah tarbiyatul rabbaniyah. Ramadan adalah pendidikan Tuhan, pendidikan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menjadi satu orang yang sangat mulia di sisi Allah, yaitu orang yang bertakwa kepadanya. Begitu banyak pendidikan-pendidikan yang telah Allah berikan di dalam bulan suci Ramadan kepada kita semua ini. Dan begitu agung akhlak-akhlakul karimah yang ingin ditanamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita melalui puasa Ramadan. Di antaranya, di dalam puasa Ramadan ini Allah mendidik kita semua untuk menjadi hamba-hamba yang ikhlas. Bukankah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua dengan sabdanya, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan karena iman, karena yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hanya berharap keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu pula dalam riwayat yang lain, barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dan menghidupkan malam-malam pada malam bulan suci Ramadan karena iman, karena yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya di masa yang telah lalu. Berangkat dari keimanan atau keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan semata-mata tujuannya hanya mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala tentulah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka semua diperintahkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali mereka beribadah dengan ikhlas, dengan murni mengharapkan ridha Allah dalam menjalankan agamanya. Nah, ini pendidikan yang telah dididik oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui sarana Ramadan kepada kita, yaitu keikhlasan kepadanya. Karena tanpa ikhlas, amal ibadah kita tidak akan pernah diterima oleh Allah. Karena ikhlas itu ruhul ibadah. Ikhlas atau memurnikan niat dan tujuan hanya kepada Allah, hanya mencari keridhaan Allah adalah ruh dari ibadah itu sendiri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah la yaqbalu minal amal illa idza kana yabtaghi bihi wajha." Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menerima amal dari kebaikan apapun kecuali tujuannya hanya semata-mata untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, syarat daripada diterimanya amal kita, amal-amal kebaikan kita, dan ini amal apa saja dari kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, dimulai dari puasa Ramadan, kemudian salatnya, kemudian baca Qur'annya, kemudian sedekah dan lain sebagainya, dari ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rohnya, kuncinya ada pada keikhlasan yang ada di dalam hati kita semua. Kita contoh satu saja, andai kata
Di dalam hati kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diiringi dengan keikhlasan, tidak tertanam keikhlasan di dalamnya. Ada mungkin satu tujuan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti riya atau minta diperhatikan, minta dipandang, minta dipuji dari orang lain. Yang ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkul asghar? Qala ar-riya. Yang paling aku takutkan kepada kalian semua adalah syirik yang samar atau syirik yang kecil. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu syirik yang samar atau syirik yang kecil? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya, syirik yang samar itu adalah riya. Dapat kita bayangkan, kalau syirik yang jali atau syirik yang nyata itu bisa terlihat dalam kasat mata. Orang menyembah pohon, orang menyembah batu, orang menyembah hantu misalnya. Ini dapat dilihat secara kasat mata bahwa memang betul-betul dia menduakan Allah di dalam pengibadahannya, di dalam permintaannya. Tetapi syirik yang samar, syirik yang kecil, yang tidak terlihat oleh mata secara kasat mata, seolah-olah dia sujud kepada Allah, seolah-olah dia membaca kitab Allah, seolah-olah dia bersedekah untuk Allah, seolah-olah dia berjuang di jalan Allah, tetapi jauh di dalam relung hatinya, lubuk hatinya, ternyata ada sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin hal-hal yang seperti ini, walaupun kebaikannya begitu banyak, kesolehannya begitu indah, tetapi tidak dibarengi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah, melalui momentum Ramadan kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasa. Artinya kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah yang ikhlas dalam berbuat kebaikan di seumur, di sepanjang hidup kita, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan hamba yang mukhlisin, yang betul-betul murni berharap hanya untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.